soal tadi dakwaan. Ya, makasih ya. Terkait dengan dakwaan. Ya, terkait dengan dakwaan yang sudah sama-sama kita dengar dari jaksa penuntut umum, kami melihat sudah cukup baik karena ada beberapa pasal yang sudah di take out oleh jaksa penuntut umum. Pasal-pasal penganiayaan ringan sudah tidak ada, 351 sudah tidak ada, penganiayaan berat tanpa rencana juga sudah tidak ada. Namun yang kami lihat kenapa Undang-Undang Perlindungan Anak ini masih tidak di take out ya, sementara pada saat persidangan anak yang lalu sudah terbukti si anak yang hanya turut serta ini sudah dinyatakan terbukti secara sempurna di pasal 355 ayat 1 dengan penyertaan. Nah, kemudian dilihat lagi dari unsur isi secara keseluruhan dakwaan, sedikit yang kita kritisi ya. Ini jaksa kan sebenarnya beberapa dari JPU adalah yang mendampingi pada saat persidangan anak. Nah, sehingga kemarin besar harapan kami di berkas di pelaku utama atau Mario Dendi dan Shane Lucas ini ada hal-hal yang lebih lengkap ya, mengikuti dari hasil persidangan. Tetapi sepertinya masih sama. Kami menyoroti terkait dengan unsur perencanaan juga unsur penganiayaan berat yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu sudah didetailkan, namun ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh klien kami belum disampaikan, sementara ini adalah krusial. Contohnya lebih detail nanti kita sampaikan lagi, tapi contohnya adalah terkait pada saat MDS ini menghubungi anak korban pada tanggal 30, itu tentu bukanlah komunikasi baik, tetapi ada mengancam nembak, itu sudah sampai 2-3 kali. Mungkin nanti saya 3 kali ya, saya bisa tunjukkan ke teman-teman ya, bahwa ketika tanggal 30 sore harinya yang dia pakai HP anak AG, dia sampaikan bahwa dia meminta anak korban untuk hadir kepada mendatangi mereka sekedar meminta klarifikasi. Itu tidak benar karena bahasanya nembak lagi, ngancam nembak lagi, tetapi kata-kata tembak ini tidak dikemukakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Itu yang kami mintakan nanti dalam proses persidangan digali kembali seperti itu. Nah, kemudian kami melihat juga dalam gambaran yang dikemukakan dalam dakwaan ini masih menyampaikan hal-hal terkait keterangan sepihak ya dari pelaku lagi terkait persetubuhan, pelecehan, sementara ini sudah secara jelas diperiksa dan dibuktikan, bahkan sudah diputuskan oleh hakim di pengadilan negeri ini juga bahwa tidak ada hal-hal demikian. Nah, nanti ini akan digali lebih lanjut. Kami berharap jaksa penuntut umum akan lebih memfokuskan tidak hanya terkait motif ya, yang nyata-nyata motif ini bukanlah rumusan dalam pasal dan sudah jelas juga ini tidak terbukti pada saat persidangan yang lalu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Adakah bukti-bukti lain yang mungkin akan ditambahkan saat keluarga bersaksi nanti? Ya, pertama yang seperti ayah anak korban sampaikan, bukti terkait dengan kondisi terkini pada saat tanggal 8 sempat dilakukan operasi pemasangan pen di kaki anak korban, kemudian bukti terkait anak korban masih dalam kondisi tidak seimbang, itu juga ada. Dokter sampaikan anak korban sempat mengalami amnesia dan lain sebagainya, itu juga kita akan sampaikan hal-hal yang belum masuk. Pas hari H bisa kita tampilkan dulu. Ya, pada hari H nanti kita sampaikan lebih lengkap, lebih detail terkait progres pengobatan. Jadi anak korban sampai di posisi hari ini tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk. Kami ingatkan lagi, anak korban 55 hari berada di ruang ICU, 53 di Mayapada, 2 harinya di Medika Permata. Dan perbuatan ini tadi juga tidak dijelaskan secara detail bagaimana kronologis, nanti pasti akan didalami di dalam persidangan ya, peranan dari saksi-saksi yang ada di TKP gitu. Jadi kalau tadi disampaikan saksi memanggil hey sehingga berhenti, gambarannya tidak seperti itu. Nah, ini nanti pasti akan diulik lebih jauh oleh jaksa penuntut umum, bahwa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penganiayaan ini berhenti bukan karena kehendak dari si Mario Dendi, tetapi karena ada teriakan keras kencang dari saksi Ibu N.
gitu. Sejauh ini dari pihak terdakwa apakah ada upaya membantu keluarga David? Sejauh ini keluarga di awal-awal kejadian sempat ada beberapa pihak kita sudah pernah sampaikan ya untuk menawarkan bantuan, tetapi dalam artian kesan yang kita tangkap damai sehingga kami menutup ruang itu. Kita akan mintakan nanti di dalam persidangan melalui restitusi. Itu lebih jauh nanti. LPSK sudah menyerahkan juga berkasnya kepada jaksa penuntut umum seperti itu. Dari pihak terdakwa atau kuasa hukum sempat memberikan pernyataan kepada orang tua David yang datang hari ini, entah permintaan maaf atau semacamnya karena berhubung hadir dalam sidang perdana ini, gitu Mbak? Tidak ada ya, tidak ada. Ada tambahan? Ya, sedikit aja ada tambahan dari tim kuasa hukum keluarga. Yang pertama berkaitan dengan dakwaan perihal yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Melisa mengenai tidak adanya persetubuhan maupun pelecehan